Mungkin. Mungkin seperti itu, Pak. Teman-temannya nggak ada yang mau gabung toh, Mbak? Nggak tahu Pak, kayaknya pada nggak punya paketan. Oh. Kalau kamu anu toh, masang wifi toh? Enggak ya Pak? Oh enggak. Berarti HP Mas Fajar. Lumayan. Lumayan. Kenapa nih, Pak? Mungkin, Pak. Kan mudah. Mudah nggih. Mbak Lia, Iya Pak. kira-kira dari penjelasan kemarin yang di-share kemarin ada yang bingung nggak? Saya kemarin sudah nyoba sama Mm-mm. tanya Pak Yoga, ya sedikit ngerti Pak. Tapi belum coba download ya? Download apa? Download. Kalau mau di print kan pakai aplikasi itu PDF Creator itu. Oh, kalau saya punya aplikasi WPS itu Pak, bisa apa enggak? Kalau WPS itu nih Mbak, buat ngerit aja nggak bisa buat download ya. Oh, ya coba nanti saya download aja Pak. Kalau ngaksesnya rapat bisa nggak? Maksudnya? Kemarin kan udah toh di share Sipkur itu bisa masuk nggak? Bisa Pak. Bisa, terus diklik PTS itu udah penilaian itu. Ya, Terus udah tampil muncul nilainya. belum. Belum? Belum nih? Oh, belum Mbak. Jadwalnya memang belum ditampilkan yang itu. Yang nilainya belum ditampilkan Iya, sesuai jadwal. Tapi kalau iya. loginnya bisa toh? Bisa Pak. Oke. Ngaksesnya pakai HP, Mbak. Iya. Tak demokan aja ya. Suara saya bisa didengar. Bisa Mas ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tak demokan aja ya. Mbak Alia jangan live dulu ya. Iya Pak. Jadi ini mau didemokan Pak Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Alia, sambil nunggu teman yang lainnya. Ini Pak Sam demokan bagaimana cara membuka rapot PTS ya. Iya Pak. Yang pertama, untuk membuka rapot PTS itu sebenarnya pakai browser biasa itu bisa. Pakai Chrome, pakai UC, ataupun internet yang lainnya. Hanya saja kalau nanti membukanya pakai itu, rapotnya tidak bisa di-download. Jadi nanti sistemnya pakai screenshot ya. Hanya saja untuk Oh, kalau screenshot, itu nanti kan hasilnya mungkin tidak bisa full screen ya. Tapi paling tidak panjenengan sudah bisa melihat hasilnya, melihat hasil dari rapot PTS itu. Nah, nanti dari hasil rapot PTS itu nanti diharapkan uh, siswa itu mengetahui perkembangan belajarnya. Nah, indikator belajarnya itu berkembang itu dengan cara melihat angka-angkanya. Jadi nanti kalau ada nilai yang di bawah 75, nanti harus melaksanakan remedi kepada Bapak Ibu. Termasuk nanti kalau ada nilai pelajaran yang belum muncul, misalnya mapel bahasa Jawa, misalnya. Padahal sudah dipelajari di semester ini, tapi kok di rapot nilai bahasa Jawanya belum muncul. Nah ini harus nanti tugas siswa untuk mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu. Itu ya salah satu fungsi rapot PTS. Sehingga nanti pada saat iya Pak. kenaikan kelas
pada saat kenaikan kelas itu ya harapan sekolah itu sudah tidak ada nilai-nilai yang bermasalah. Kalaupun ada nilai-nilai yang bermasalah berarti ya anak tersebut sudah layak untuk tidak naik. Sehingga proses remedi itu dilaksanakan mulai dari setelah PTS sampai nanti kenaikan kelas ya. Kenaikan kelas nanti diperkirakan bulan Juni. Gitu ya. Kemudian ini akan Pak Sam demokan bagaimana cara membuka atau mengambil rapor PTS. Yang pertama itu nanti harus dipastikan sesuai jadwalnya. Jadwalnya nanti kan mulai tanggal 27 sampai tanggal 1 Mei. Untuk kelas 11 itu tanggal 28 dan tanggal 30 ya. 30. Nanti lihat di jadwalnya sudah ada di situ. Kemudian kalau hanya sekedar melihatnya saja tanpa harus mencetak dan mengarsip, itu nanti bisa pakai Google Chrome. Tapi di sini Pak Sam akan mencoba mendemokan pakai yang PDF Creator ya. Nah, kelebihan dari PDF Creator ini yang sudah Pak Sam tunjuk ini yang ada di tampilan tim ini ya. Ya. Yang ada ikonnya yang paling bawah sebelah kiri bagian nomor 2 dari bawah sebelah kiri itu ada tulisan PDF Creator. Sebelumnya kalau belum punya PDF Creator itu nanti harus diinstal dulu. Cara installnya kemarin sekilas sudah didemokan ya di panduan itu. Kemudian kita jalankan seperti yang tampil itu nanti akan muncul Google seperti ini. Kemudian diketikkan Sibkur SMK 9. SMK 9 Sibkur, ini alamat rapat online kita ya. Iya. Kemudian diklik di sebelah kanannya itu ada gambar kaca itu, ini akan muncul daftar alamat internet. Nanti kita pilih yang paling atas. Lebih tepatnya pilih yang ada tulisan smk9.sibkur.net. Ya. Itu akan tampil halaman rapot online SMK 9, nanti ada username dan password. Untuk username-nya diisi username-nya masing-masing ya. Ya, Pak. Sebagai contoh, ini Pak Sam akan coba menggunakan akunnya kelas 3 ini ya. 17, 18, 12. Kemudian passwordnya juga sama, dimasukkan NIS, tetapi ditambahi 1 huruf pertama masing. Jadi kalau Mbak Alia namanya Alia, berarti yang ditambahkan huruf pertama namanya, jadi A. NIS ditambahi A-nya besar apa kecil, Pak? besar. Ya. Jadi huruf pertama besar. Kemudian klik login. Setelah login nanti di sebelah atas, di bawah centang itu, sebelah kanan, itu ada garis 3 itu ya, titik garis 3, diklik. Ya. Kemudian dipilih hasil penilaian. Kemudian dipilih yang PTS, yang paling bawah. Selanjutnya dipilih semesternya. Semesternya yang saat ini 2019-2020. Iya. Kemudian klik pencarian, nanti akan muncul nilainya seperti ini. Hanya saja untuk yang kelas 11 tata busana atau kelasnya Mbak Alia mungkin belum bisa muncul seperti ini karena jadwalnya belum diaktifkan. Jadwalnya nanti aktifnya akan sesuai dengan yang tampil di layar Sibkur di depan tadi. Setelah ini, setelah tampil rapat seperti ini, tinggal diklik print. Setelah itu disimpan. Nah, ini tampilan PDF-nya, ini tampilan rapotnya. Ini bisa disimpan. Tampilan ini hanya bisa tampil pada saat kita menggunakan tadi PDF Creator. Kalau menggunakan yang browser biasa itu tidak tampil. Bisa tampil tapi agak susah. Kalau menggunakan browser biasa ya pakai screenshot. Tapi disarankan menggunakan PDF Creator. Sehingga data ini bisa dengan cetak atau bisa dengan arsip di Android-nya. Kemudian kalau ada nilai-nilai yang mungkin masih di bawah 75 atau mungkin nilai yang belum muncul itu nanti bisa dikomplainkan ke wali kelas dan ke gurunya. Jangan sampai
nanti taunya remedi itu setelah mau kenaikan kelas, nanti malah bisa-bisa menyebabkan tidak naik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga prediksi kenaikan kelas ini. Di prediksi di bagian C, bagian bawah ini nanti dilihat ini ya. Kalau nanti prediksinya itu isinya strip 2, ini perkiraannya kalau nilainya nanti stabil sampai kenaikan kelas, ini dimungkinkan naik kelas. Nah, nanti kalau di strip 2-nya itu ada tulisan mungkin naik, mungkin tidak naik, atau bahkan ada tulisan tidak naik, berarti itu kemungkinan besar memang ya seperti yang tertulis di situ. Jadi kalau tidak naik, itu artinya kalau tidak ada perbaikan nilai, ya dipastikan nanti kalau tidak ada perubahan nilai menjadi lebih baik, nanti pada saat kenaikan kelas ya tidak naik kelas. Tapi nanti kalau ada tulisan mungkin tidak naik, nah itu ada kemungkinan bisa naik, bisa tidak, tergantung nanti prosesnya pembelajaran atau proses perbaikannya itu selesai apa tidak. Nah, biasanya Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas kalau nanti ada tulisan mungkin tidak naik, mungkin naik, ini nanti wali kelas biasanya akan memberi kesempatan untuk remedi. Tapi nanti kalau ada kemungkinan ada tulisan tidak naik, itu ya ada kemungkinan nanti mungkin untuk bisa naik itu agak berat. Jadi lagi-lagi nanti siswa itu dengan melihat rapat PTS ini nanti bisa memutuskan, oh kalau saya ingin naik berarti saya harus remedi di mapel-mapel yang nilainya masih kurang. Sehingga nantinya pada saat kenaikan kelas sudah tidak ada masalah remedi lagi. Seperti ini, ini jadi rapot ini bisa disimpan dengan cara ini. Di bagian atas di tulisan web view sebelah kanan itu kan ada centang. Fungsinya centang itu adalah untuk menyimpan file rapot ini. Dengan cara diklik saja, nanti akan muncul nama filenya. Nama filenya bebas ini, misalnya area 11 TBA. Kemudian diklik down. Ini disimpan. Setelah itu, file rapotnya sudah tersimpan di dalam Android. Kalau sudah disimpan dalam Android, ya nanti tinggal diidentifikasi ulang. Nanti nilai-nilai yang mungkin masih perlu remedi dikomunikasikan dengan wali kelas dan dengan guru terkait, termasuk nilai yang belum. Tapi kalau nilainya sudah baik semua, kalau ingin memperbaiki nilai, walaupun sudah baik tapi ingin dioptimalkan lagi, ya bisa lagi dikomunikasikan dengan wali kelas. Sekilas ini saja yang bisa Pak Sam jelaskan. Karena memang pesertanya tidak banyak, ya, tadi hanya keluar masuk itu, ya penjelasan Pak Sam ya berulang seperti ini. Sementara ini yang Pak Sam bisa jelaskan sebelum Mbak Alia mungkin mengakhiri kegiatan Bikon ini, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Berarti sudah jelas ya? Ya. Jelas. Kemudian untuk jadwalnya nanti kalau lupa dilihat di halaman sikurnya tadi ya. Ya. Sudah tahu kapan jadwalnya? Sudah. Hari Senin sama hari Rabu. Oh ya, jamnya? Jam 5 sampai jam 8. Oke, ya. Nanti tolong diinfokan ke teman-temannya ya. Iya, Pak. Terima kasih Mbak Alia, selamat sore. Iya, Pak.